Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bagaimana keadaan kali ini? Tetap semangat dan sehat selalu ya. Pada video pembelajaran kali ini masih sangat berkaitan dengan video sebelumnya, yaitu kita akan membahas mengenai proses produksi kerajinan bahan lunak buatan. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan proses produksi kerajinan bahan lunak buatan. Proses produksi kerajinan bahan lunak buatan yang akan kita bahas ada 5 kerajinan, yaitu 1. Kerajinan lilin, 2. Kerajinan fiberglass, 3. Kerajinan gips, 4. Kerajinan sabun, dan 5. Kerajinan polimer clay. Satu, proses produksi kerajinan lilin. Bahan pembuatannya berupa lilin lebah, lilin batang, parafin, plastisin dan silikon katalis, tali sumbu, dan pewarna. Alat pembuatan: cetakan, panci, kompor, dan sendok. Proses pembuatan kerajinan lilin. Pertama-tama, kalian harus nyalakan terlebih dahulu kompornya, lalu masukkan lilin dan cairkan. Kemudian, masukkan tali sumbu agar kaku. Lalu, letakkan tali di tengah cetakan. Kemudian, tuang lilin cair ke dalam cetakan. Selanjutnya, buka lilin setelah 15 menit dari cetakan aneka bentuk. Produk kerajinan dari lilin sangat banyak ditemukan. Ada yang berfungsi sebagai lilin hias, lilin aromaterapi, dan lain sebagainya. Dua, proses produksi kerajinan bahan lunak buatan berupa kerajinan fiberglass. Fiberglass adalah serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Kondisi sudah siap pakai, yang kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi. Oleh sebab itu, fiberglass biasa digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal, serta digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik. Bahan pembuatan terdiri dari resin dan katalis, matte fiber, cat akrilik, silikon, katalis, dan plastisin. Alat pembuatan fiberglass: sediakan mangkuk, sendok, cetakan silikon, dan gunting. Proses pembuatan kerajinan fiberglass: resin dan katalis dicampur dengan perbandingan 20:1. Kemudian cairan resin katalis siap dimasukkan ke dalam cetakan silikon. Lalu tunggu hingga kering, kemudian fiberglass dilepas dari cetakan silikon. Produk kerajinan dari fiberglass memiliki sifat kuat dan tahan lama. Juga, karakter warnanya yang bening menjadikan kerajinan ini dapat dibuat menyerupai air atau kaca. Ada yang berupa gantungan kunci, pajangan, patung, wewayangan, dan lainnya. 3. Proses produksi kerajinan gips. Bahan pembuatannya berupa bubuk gips, plastisin, dan cat. Alat pembuatan kerajinan gips: gelas, sendok, dan cetakan plastisin. Proses pembuatannya: bubur gips dibuat dengan perbandingan 1:2, takaran 1 untuk gips dan 2 untuk air. Jika untuk cor, benda yang berongga, perbandingannya dibuat 1:3. Yang kalian harus lakukan: yang pertama-tama, gips diaduk dengan air hingga kental. Lalu adonan gips disiram ke dalam cetakan. Setelah itu,
Tunggu kurang lebih 15 menit sampai kering. Kemudian cetakan dibuka. Lalu, gips dijemur agar kering sempurna. Dan gips diampas lalu diwarnai. Produk kerajinan dari gips dapat berbentuk patung, boneka, atau flora dan fauna. Kerajinan dari gips mudah pecah, sehingga berhati-hatilah saat memegangnya. Proses produksi kerajinan sabun. Bahan pembuatannya terdapat sabun batang dan sabun cair. Alat yang digunakan untuk kerajinan sabun teknik ukir atau cukil yaitu cukil, jarum, pensil, dan spidol. Kemudian, sediakan juga cetakan silikon. Pembuatan kerajinan sabun kali ini menggunakan teknik ukir atau cukil. Jika tidak ada cetakan, dilakukan dengan cara diukir. Dan jika tersedia cetakan, maka dibuat dengan teknik cor. Langkah-langkahnya, sabun disketsa terlebih dahulu. Kemudian cukil bagian dasar. Lalu beri tekstur pada bagian dasar dengan mata cukil yang berbeda. Kemudian, sabun diukir sedemikian rupa sesuai dengan kreativitas kalian. Produk kerajinan dari sabun semakin banyak diminati orang. Hal ini terbukti bahwa sabun tidak hanya sekedar sebagai bahan untuk mandi, melainkan dapat berfungsi sebagai pengharum atau penghias ruangan. Ada sabun yang berbentuk bunga, berbentuk es krim, berbentuk flora, bahkan berbentuk karakter tokoh. 5. Kerajinan polimer clay. Polimer clay adalah semacam adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi mirip adonan kue. Oleh karena itu, kerajinan tangan yang unik ini dapat dengan mudah dibentuk menjadi boneka yang lucu, bunga, dan hiasan lainnya. Kerajinan dari polimer clay tidak seperti tanah liat. Bahan ini tidak perlu dibakar untuk menjadi keras. Cukup didiamkan saja, nanti lama-kelamaan akan mengeras. Bahan pembuatan kerajinan polimer clay: sediakan polimer clay, kotak serbaguna yang akan dihias, dan aneka kelengkapan aksesoris. Alat pembuatan kerajinannya: sediakan cukil, alat cetak dorong, alat cetak potong, dan alat cetak tekan. Proses pembuatan kerajinan polimer clay yang kalian harus lakukan adalah bentuk polimer clay sedemikian rupa dengan tangan. Kemudian, buat kombinasi lain untuk menampilkan variasi bentuk. Setelah itu, satu persatu manik-manik diberi lubang dengan kawat. Kemudian, panggang di atas oven untuk jenis polimer clay yang dipanaskan. Dan ronce manik-manik menjadi gelang atau kalung sesuai selera. Produk kerajinan polimer clay sangat banyak variasinya. Ada yang berupa boneka-boneka lucu, berbentuk makanan, berbentuk flora, fauna, dan masih banyak lagi. Cukup sekian penjelasan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.